Baik, saya Fandi Gunawan dari kelas 3 Teknik Elektronika B 1802026. Baik, saya akan berbagi tips tentang uji heteroskidasitas dengan metode uji korelasi range Spearman dengan SPSS. Maka terlebih dahulu kita pahami konsep dasar uji korelasi range Spearman. Yang pertama, merupakan bagian dari statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Terus yang kedua, bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Yang ketiga, arah hubungan antar variabel dapat bersifat positif dan negatif. Data penelitian berbentuk peringkat sehingga disebut korelasi range Spearman. Kemudian data yang digunakan harus berskala ordinal. Yang terakhir, tidak ada istilah variabel bebas X maupun variabel terikat Y. Penafsiran analisis korelasi. Penafsiran analisis korelasi, yang pertama melihat signifikasi hubungan, yang kedua melihat kekuatan hubungan, dan melihat arah hubungan. Kemudian ini saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 hasil output dari SPSS, maka berkolerasi. Jadi jika nilai signifikansi nilai output lebih dari 0,05, maka tidak berkolerasi. Selanjutnya, pedoman kekuatan hubungan, correlation coefficient. Jika nilai 0 ini terletak antara 0 sampai 00 sampai 0,25, korelasi dikatakan sangat lemah. Dan selanjutnya 0,26 sampai 0,50, korelasi dikatakan cukup. Hingga nilai korelasi 1,00, korelasi dikatakan sempurna. Kemudian kriteria arah hubungan. Arah korelasi dilihat pada angka correlation coefficient. Besarnya nilai correlation coefficient antara lebih dari 1/1 sampai dengan -1. Nilai korelasi koefisien bernilai positif, maka hubungan kedua variabel searah. Sebaliknya, nilai correlation coefficient bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah. Di sini saya menyiapkan contoh kasus, di mana dalam hal ini contoh kasus seorang manajer toko furniture ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Untuk keperluan tersebut, manajer menyebar kuesioner tentang kualitas produk dengan kepuasan konsumen kepada 10 orang konsumen toko furniturnya. Rumusan masalah yang diajukan, apakah hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen? Lalu, manajer tersebut mengajukan hipotesis atau kesimpulan sementara, di mana HO adalah tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen, dan HA ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Kemudian akan saya tampilkan dulu data dari kuesioner tersebut. Ini adalah data. Ini adalah data penelitian yang telah dikumpulkan oleh manajer tersebut. Di sini kriteria penilaiannya adalah jika ini kualitas produk sangat berkualitas, SP sama dengan 5, dan kualitas B atau B4 cukup berkualitas, CP adalah sama dengan 3, dan tidak berkualitas TP sama dengan 2, dan sangat tak berkualitas STP sama dengan 1. Untuk kepuasan konsumen atau dengan kode Y, sangat puas SP sama dengan 5, puas P sama dengan 4, cukup puas CP sama dengan 3, tak puas TP sama dengan 2, dan sangat tak puas STP sama dengan 1. Langkah-langkah uji korelasi range Spearman dengan SPSS.
yaitu dimulai dengan input data, kemudian analisis, dan kemudian output SPSS. Nah, ini saya siapkan SPSS di tampilan sebelah sampingnya dan Microsoft Excel-nya tadi itu. Untuk saya perkecil SPSS, saya perkecil juga karena memudahkan kita melihat data secara langsung. Pada tampilan awal ini saya klik variable view. Nah, kemudian akan saya isi data seperti ini. Saya isi data X dan data Y. Ini tidak usah kalian rubah, biarkan tetap default mulai dari tipe numeric, with, decimal, value, missing, column, blank, dan measure roll. Nah, pada bagian label kita selanjutnya kita tekan data view. Di sini udah ada input data X dan Y. Selanjutnya saya akan menginput data yang ada di Excel, yang ada di program Excel ini. Kita copy untuk skornya ini, copy, saya blok, kemudian saya pindahkan ke SPSS, saya paste. Sampai di sini langkah penginputan data. Selanjutnya tahap analisis. Nah, selanjutnya pada tahap analisis, pada menu SPS ini saya pilih analyze, kemudian correlate, kemudian saya pilih bivariate. Nah, saya klik. Di sini muncul kotak dialog. Saya akan pindahkan ini equals produk ini X, saya pindahkan ke kotak variabel, kemudian Y variabel. Nah, selanjutnya berikan tanda centang pada Spearman. Ini menunjukkan kita bahwa akan melakukan uji korelasi Spearman. Ada uji Spearman. Nah, bagian ini kita hilangkan pada centang pada person. Nah, di test of significant kita pilih to delete, dan kita centang juga flag significant correlation. Sudah seperti ini, saya klik OK. Nah, di sini muncul output SPSS. Nah, setelah analisis muncul output SPSS. Ini adalah tampilan output SPSS-nya. Di sini tertulis Spearman row adalah uji Spearman. Nah, kita tinggal memaknai hasil output dan uji hipotesis. Supaya lebih mudah dipahami, maka interpretasi output uji korelasi rank Spearman ini hanya saya bagi menjadi 3 tahap interpretasi. Yang pertama adalah melihat signifikansi hubungan, yang kedua melihat kekuatan hubungan, dan ketiga melihat arah hubungan. Nah, melihat signifikansi hubungan adalah variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Berdasarkan output di atas yang ini, diketahui nilai signifikansi atau SIG2 Tailed ini sebesar 0,002 karena nilai SIG2 Tailed 0,002 kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan, berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Maka sebagaimana dasar dengan sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas,
Maka yang sebagai dasar pengambilan poin di atas yang ini, maka jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka dapat dikatakan data ini berkorelasi, maka ada hubungan atau signifikan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen atau pelanggan. Nah, baik, jadi kita udah ada satu keputusan uji. Kemudian kita melihat tingkat kekuatan keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, kita lihat korelasi koefisien ini sebesar 0,838. Artinya, tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838. Sama. Ini 0,838 atau dikatakan sangat kuat. Pedomannya yang tadi saya tunjukkan, ini 0,76 sampai 0,99, korelasi sangat kuat. Nah, ini termasuk korelasi sangat kuat. Selanjutnya melihat arah hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif, yaitu 0,838, sehingga hubungan kedua variabel tersebut ini bersifat searah. Jenis hubungan searah dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Maka dengan ini dapat kita simpulkan dengan demikian, maka tadi hipotesis HO kita tolak, tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Tapi HA kita terima, karena data ini ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Jadi kesimpulannya, artinya ada hubungan signifikan yang sangat kuat dan searah antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan pada toko furnitur. Jadi inilah serangkaian cara melakukan uji korelatif Banks-Berman. Semoga bermanfaat. Dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.